Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Ribuan botol minuman keras berbagai jenis dimusnahkan Polres Mojokerto dengan cara digilas menggunakan alat berat. Miras yang dimusnahkan hasil operasi pekat sepekan terakhir sebagai upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pemilu 2024. 5.667 botol minuman keras dimusnahkan di halaman Mapolres Mojokerto. Botol miras berbagai jenis itu digilas menggunakan alat berat. Barang haram itu merupakan hasil operasi pekat jajaran Polres Mojokerto sepekan terakhir. Minuman keras ini didominasi jenis arak Jawa. Bahkan tak hanya kemasan botol, polisi juga memusnahkan miras kemasan galon air mineral siap edar berikut bahan-bahan pembuatannya. Polisi juga membuang sebagian miras ke selokan karena banyaknya minuman keras yang disita. Razia dan pemusnahan minuman keras ini merupakan upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024. 2 galon miras dan 30 galon bahan miras. Seperti bisa kita lihat, tolong diangkat ini mirasnya. Ya, macam-macam jenisnya, ya ada yang bisa diamankan. Dari Trawulan menangkap miras yang siap diedarkan dalam bentuk galon, ya, termasuk bahannya. Ya. Bahan-bahan untuk membuat miras sudah ditangkap oleh Kapolsek Trawulan bersama jajarannya. Meskipun tidak menahan para penjual dan hanya dikenakan sanksi tindak pidana ringan, rencananya operasi pekat dengan sasaran minuman keras akan digencarkan Polres Mojokerto hingga pemilu 2024. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, banjir akibat hujan deras merendam kawasan permukiman di Jember. Seperti di kawasan kampus UIN, air merendam puluhan rumah indekos mahasiswa. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan wilayah Kecamatan Kaliwates Jember terendam banjir. Seperti di kawasan kampus UIN Jember di Jalan Mataram, air merendam puluhan rumah yang sebagian besar rumah indekos mahasiswa. Ketinggian air yang mencapai paha orang dewasa menenggelamkan sejumlah perabotan. Diduga banjir terjadi akibat buruknya saluran drainase yang menyempit lantaran tertutup oleh sejumlah bangunan. Masuk ke mana, ke pemukiman warga, karena di sana itu mas jembatannya ternyata terlalu kecil, mungkin debit airnya terlalu besar jadi nggak bisa masuk meluap ke pemukiman. Hujannya memang lebat tadi, intensitas hujannya tinggi sekali tadi mas. 4 titik, Bumi Mangli, kemudian juga Kerajaan sini dan Karangpulo. Kemudian yang untuk Sempusari sendiri kebetulan juga di depan kantor Dinas Sosial Tagana ya ininya, kemudian juga di daerah lingkungan Merapa, kemudian untuk Kaliwates, Kelurahan Kaliwates di daerah Sungai Timur OJK. Selain permukiman, banjir juga merendam Jalan Raya Lumba-Lumba Jember. Ketinggian air mencapai 50 cm sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kepadatan arus penumpang pada libur panjang mulai peringatan Isra Mi'raj hingga Tahun Baru Imlek di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo mulai terlihat Kamis pagi. Diperkirakan kenaikan penumpang mencapai 26% dibanding hari sebelumnya. Selain dipadati ribuan warga keturunan Tionghoa untuk mudik, warga lainnya juga memanfaatkan liburan ke daerah wisata. Seiring dimulainya libur panjang peringatan Isra Mi'raj dan jelang perayaan Tahun Baru Imlek, Bandara Internasional Juanda dipadati ribuan penumpang. Kepadatan penumpang tak hanya terjadi di ruang check-in terminal keberangkatan, namun juga di terminal kedatangan dan ruang tunggu penumpang. Rata-rata keberangkatan penumpang sebelum libur panjang mencapai 34.729 dalam 244 penerbangan. Namun pada 2 hari ini keberangkatan penumpang mencapai 43.766 dengan 276 penerbangan. Jumlah penumpang naik 26%, sedangkan jumlah penerbangannya naik sekitar 13%. Ribuan penumpang mayoritas warga keturunan Tionghoa yang mudik untuk merayakan Imlek bersama keluarga. Namun ada juga warga lainnya untuk berlibur ke sejumlah daerah wisata.
Momen libur panjang ini dikeluhkan penumpang karena sejumlah maskapai penerbangan menaikkan harga tiket mulai dari 10 sampai 50% dari biasanya. Harga berapa tadi biasanya? Biasanya kalau Surabaya kan 400-an, sekarang kemarin berapa ya? 600 sampai 700. Ya. Kalau kondisi tadi di pesawat padat? Iya. Udah penuh ya? Kepadatan penumpang libur panjang terasa sejak Rabu sore. Tercatat lebih dari 43.000 penumpang memadati Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Diprediksi hari Kamis mencapai puncak arus libur panjang dengan perkiraan 50.000 lebih penumpang. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, piton 4 meter meresahkan warga di Banyuwangi karena masuk atap rumah. Dinding rumah terpaksa dijebol untuk menangkap ular tersebut. Warga Jalan Ikan Wijinongko, Kelurahan Sobo, Banyuwangi dihebohkan dengan seekor ular piton sepanjang 4 meter berkeliaran di atap rumah warga pada Rabu dini hari. Usai diburu warga, ular sepanjang 4 meter akhirnya bersembunyi di atas plafon rumah. Pemilik rumah kemudian menghubungi petugas Damkar Banyuwangi. Setelah 1 jam diburu, piton ditemukan bersembunyi di saluran talang air atap rumah. Petugas damkar akhirnya terpaksa menjebol dinding rumah untuk menangkap ular piton tersebut. Anggota dengan cepat bergerak menuju rumah tersebut, dan setelah kita cek dan kita cari, ular tersebut ditemukan di atas plafon rumah warga. Nah, ini musim hujan. Ini biasanya ular itu setiap musim hujan keluar dari sarangnya. Maka tolong kepada masyarakat Banyu sekitarnya jaga kebersihan untuk membersihkan rumput-rumput, semak-semak, itu tempat sarangnya ular. Musim penghujan, warga diimbau waspada karena dimungkinkan banyak ular maupun hewan berbahaya lain keluar sarang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi lain, saudara. Mendekam di balik jeruji besi bukan kendala bagi seseorang mengembangkan potensi. Seperti dilakukan warga binaan Rumah Tahanan Gresik yang sukses membudidayakan ulat Jerman. Dari hasil usahanya, mereka tidak hanya mendapatkan cuan, tetapi juga pengetahuan sebagai bekal kembali ke masyarakat. Tempat budidaya ulat Jerman ini berada di sebuah ruang berukuran 5 x 6 meter yang sebelumnya tidak terpakai. Sejumlah warga binaan membudidayakan 5.000 larva kumbang hitam atau biasa disebut ulat Jerman. Berbekal ketekunan serta rajin merawat kebersihan tempat budidaya, para warga binaan bisa memanen ulat Jerman tiap 3 bulan sekali. Pada panen kali ini dihasilkan 60 kg ulat Jerman yang laku terjual Rp30.000 per kilogram. Salah satu warga binaan Rutan Gresik, Muhammad Wairul Prayoga mengatakan, budidaya ulat Jerman sangat mengasihkan dan membuat hidupnya di dalam penjara lebih berarti. Ia bersama kawan-kawannya bertekad bersungguh-sungguh belajar membudidayakan ulat Jerman agar bisa menjadi bekal wirausaha saat kembali ke masyarakat. Awal mula dari kumbang itu kami disupport mulai dari pertama awal mula datang itu cuma 1.000 biji. Terus 1 minggu lagi kita masuk lagi kumbang itu sekitaran 2.000. Jadi kumbang di sini itu ada 3.000. Terus kemudian dipijah menjadi larva. Nah, larva terus dipijah lagi menjadi ulat. Sehingga ulat itu bisa dipanen sekitaran usia 3 bulan. Kepala Rutan Gresik, Bisri Wulan Agustomo mengatakan pihaknya juga menjalin kemitraan dengan pihak pengepul yang siap membeli hasil panen ulat Jerman sesuai harga pasar. Harapan kami, teman-teman warga binaan selama menjalani pidana di rutan kelas 2 BPC bisa mendapatkan pelatihan keterampilan budidaya sehingga nanti ketika teman-teman warga binaan pulang
bebas dari hutan ini bisa berwirausaha untuk budidaya di kampung halamannya masing-masing, sehingga bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Larva kembang hitam alias ulat Jerman biasanya digunakan pakan reptil, burung berkicau, unggas, dan ternak lainnya. Kandungan protein dan zat gizinya juga digunakan tambahan bahan baku produk kecantikan kulit. Muhammad Khodim melaporkan dari Gresik. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.